Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terjadinya gerhana bulan ada dua sebab yang besar. Sebab yang pertama adalah sebab hissi atau sebab yang indrawi atau sebab yang dohir, yaitu permukaan bulan tertutup oleh bayangan bumi. Hal ini terjadi ketika bumi berada di antara matahari dan bulan pada satu garis lurus yang sama, sehingga sinar matahari tidak dapat mencapai bulan karena terhalang oleh bumi. Sebab yang kedua adalah sebab ma'nawi atau sebab syar'i ghaibi. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekhuna Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala wa ra'ahullah di dalam Syarah Zadul Mustaqni. Beliau mengatakan bahwasannya gerhana bulan adalah alamatu nuzulil azab au hudus dararin li ahlil ardi, tanda akan turunnya azab atau akan terjadinya bencana di muka bumi ini, akan terjadinya bencana yang menimpa penduduk yang ada di muka bumi ini. Apa sebab turunnya bencana dan azab Allah Subhanahu wa ta'ala? Jawabnya adalah sangat jelas. Sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, ma nazala bala'un illa bidzambin. Tidaklah turun suatu azab, turun suatu bencana kecuali karena sebab dosa. Apa yang beliau simpulkan, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah selaras dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan dengan sebab dosa-dosa yang dilakukan manusia. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dzalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang demikian itu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah akan merubah suatu kenikmatan yang diberikan kepada suatu kaum
sehingga mereka merubah apa yang ada dalam diri mereka. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa, beliau mengatakan, fa akhbarallahu annahu la yughayyiru ni'matan allati an'amaha biha ala ahadin hatta yakuna huwa alladhi yughayyiru ma bi nafsihi fa yughayyiru ta'atallah bi ma'siyatihi wa syukrihi bi kufrihi wa asbabi ridahu bi asbabi sakhatihi fa idza ghayyara alaihi jazaa'aw wifaqa wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Allah Subhanahu wa taala menghabarkan dalam ayatnya yang mulia ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah suatu nikmat yang diberikan kepada seseorang sehingga orang tersebut merubah apa yang ada pada dirinya sendiri. Ia merubah ketaatan kepada Allah dengan maksiat. Dia merubah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kekufuran. Dia merubah sebab-sebab ridha Allah dengan sebab-sebab kemurkaan Allah. Apabila ia merubah, maka dia akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan yang setimpal, dan tidaklah Tuhanmu mendolimi hamba-hambanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk rahmat Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, Allah yang rahmatnya mendahului kemurkaannya. Allah tidaklah langsung menurunkan azabnya terhadap umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang marhumah, umat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, namun mengirimkan ayat-ayat dan tanda-tanda akan turunnya bala, akan turunnya bencana, akan turunnya adab Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Agar apa? Agar mereka sadar, agar mereka mengambil i'tibar, mengambil pelajaran, dan kemudian mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa." Dan tidaklah kami menurunkan ayat-ayat kami kecuali dalam rangka untuk menakut-nakuti. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah, innahuma la yankasifani li mauti ahadin wala li hayatihi, walakinna Allah azza wa jalla yursiluhuma yukhawwifu bihima ibadah." Sesungguhnya matahari dan bulan, keduanya adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah keduanya terjadi gerhana karena kematian ataupun kehidupan seseorang, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengirimkan keduanya dalam rangka untuk menakut-nakuti hamba-hambanya dengan keduanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan, wa takhwifu innama yakunu bi inqadi sababil khawfi. Dan takhwif, Allah menakut-nakuti, hanya saja itu terjadi karena memang sebab-sebab adanya takut. Wala yakunu dalika illa inda sababil azabi wa madinatihi. Dan itu tidaklah terjadi kecuali di sisi sebab azab Allah Subhanahu wa taala, atau sesuatu yang disangka kuat akan bisa menurunkan azab Allah Subhanahu wa taala. Fa'ulima annal kusufa madinatu hudusi azabin bi ahlil ardi. Maka di sini diketahui dan disimpulkan bahwasanya gerhana adalah merupakan satu hal yang disangka kuat, satu hal yang disangka kuat, merupakan ancaman Allah Subhanahu wa taala, peringatan Allah Subhanahu wa taala akan turunnya azab
terhadap penduduk yang ada di muka bumi ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang seperti ini? Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kita dengan adanya gerhana matahari ataupun gerhana bulan? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dijelaskan dengan sangat bagus oleh Al-Imam Qatadah rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, innallaha khawafan nasa bima yasha' min ayatihi la'allahum ya'tabirun wa yadhakkarun wa yarji'un. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menakut-nakuti manusia dengan apa yang Allah kehendaki dari ayat-ayatnya, agar mereka mengambil i'tibar, agar mereka mengambil pelajaran, agar mereka mengambil peringatan, wa yarji'un, dan mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika terjadi gerhana matahari atau terjadi gerhana bulan, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan hal-hal yang bisa menolak dan mengangkat azab, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawanya. Di antaranya yang disyariatkan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah memperbanyak zikir, melakukan salat gerhana, memperbanyak takbir, kemudian bersedekah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan bulan, keduanya adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Keduanya yakhsifani la yakhsifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Keduanya tidak terjadi gerhana karena kematian seseorang atau karena hidupnya seseorang. Fa idza ra'aitum dzalika, jika kalian melihat hal itu, fadkurullaha, maka ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala, wa kabbiru, dan agungkanlah Allah Subhanahu wa taala, wa sallu, dan lakukanlah salat, wa tasaddaqu, dan bersedekahlah kalian semuanya. Dalam riwayat yang lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar kita memperbanyak berzikir, berdoa, dan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ra'aitum dzalika fafza'u ila dzikrillah. Jika kalian melihat hal tersebut, maka bersegeralah kalian ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa du'aihi, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wastighfarihi, dan minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar umatnya memerdekakan budak. Dari Asma binti Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu qalat, laqad amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil itaqati fi kusufi syamsi. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan agar memerdekakan budak ketika terjadi gerhana matahari. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita semuanya untuk mengamalkan amal salih yang disyariatkan oleh Allah melalui lisan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar azab Allah Subhanahu wa taala yang memang sebab-sebabnya sudah kita lakukan, yang Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkannya untuk diturunkan kepada kita semua, semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya dari kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghilangkannya dari kita semuanya. Tanda-tanda yang seperti itu sangat jelas di hadapan kita semuanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita dengan setulus hati melakukan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala
melalui lisan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Peristiwa demi peristiwa telah menunjukkan kepada hal yang seperti itu. Peristiwa demi peristiwa telah menunjukkan kepada hal yang seperti itu. Peristiwa demi peristiwa telah menunjukkan kepada hal yang seperti itu. Fattaqullaha ya ibadallah. Bertakwalah kepada Allah ya wahai hamba Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita berusaha sekuat tenaga kita untuk mengamalkan apa yang dianjurkan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Memperbanyak berzikir, memperbanyak berdoa, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang punya harta, segera mengeluarkan sedekahnya, dibagi-bagikan kepada saudara-saudaranya yang membutuhkannya. Jangan pelit di hari ini dan di hari-hari berikutnya. Subhanallah, gerhana bulan terjadi hari ini dan kemungkinan juga esok hari, dan ini adalah merupakan sesuatu yang sangat luar biasa yang seharusnya kita semuanya mengambil ibrah dan pelajaran dengan sebaik-baiknya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyul hajat. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyata wal mu'afata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika biridhaka Allahumma inna na'udzubika biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minha wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairin ma sa'alaka minhu abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarrin ma adha minhu abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin. Allahumma ya Rahman ya Rahim irhamna. Allahumma ya Rahman ya Rahim irhamna. Allahumma ya Latif ultuf bina wa la tu'akhidna bi a'malina sayyi'ah wa la tu'akhidna bi sururi anfusina wa sayyi'ati a'malina wa la tu'akhidna bima fa'ala as-sufaha'u minna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.